Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Purnama, kelas 12 dari Tata Boga 3. Sekolahnya di SMK Negeri 9 Bandung. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ufid Takiuddin dari SMK Negeri 9 Bandung, jurusan DKV. Kelas 12. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Kurniawati Tajwini. Bisa dipanggil Cindy atau apapun, terserah, asal jangan dipanggil sayang. Aku kelas 12 Tata Busana 2, tentu saja sekolah di SMK Negeri 9 Bandung. Tinggal di Ranca Ekek, lebih tepatnya di Kabupaten Bandungnya. Terus, hobi aku banyak. Perasaan setelah kembali ke sekolah setelah sekian lama dari Gembira pastinya, Kang. Soalnya bisa ketemu yang lain juga. Apalagi saya di kelas kan termasuk yang netral ya, jadi bisa masuk ke sana kemari, nggak geng-gengan kayak yang lain gitu. apa yang lain? Ya, yang lain aja. Sebenarnya aku belum ngerasain di sekolah. PKL ya? Kan ya lagi PKL. Tapi selama di PKL juga kayaknya lebih kerasa lebih capek gitu. Soalnya kan yang bisa di rumah tiduran, main game, nonton YouTube. Terus tiba-tiba produktif si kegiatan tuh. Tiba-tiba Senin sampai Kamis, sampai Jumat. Tiba-tiba pergi pagi, pulang malam. Kayak beda gitu, tiba-tiba badan teh kayak kepaksa gitu. Kaget ya? Ya, kaget. Perasaannya biasa aja sih, gak ada yang spesial. Gak ada yang Sama aja gitu, dari kelas 10, 11, 12, gini-gini aja. Itu hal yang paling dirindukan itu apa sih di sekolah? Melakukan hal konyol di kelas. Oke, Ya, itu aja. itu aja. Yang pengen sih ini sih, di kantin. Kantin apa itu? Beli seblak sama beli extra jus. Oh itu ya, gitu ya makanannya. Soalnya kan ya gak sering jus, tapi kadang-kadang kan sama teman teh kesana gitu bareng. Terus teh kadang-kadang juga jajan-jajan bareng, traktir bareng gitu. Terus kadang-kadang ada yang suka kriminal gitu. Jadi beli satu, ambil 3. Banyak sih, apalagi kalau lagi bareng sama anak-anak OSIS gitu. Kalau dulu tahun 2019, kelas 10, suka nongkrong sampai malam malahan di sekolah. Wow. Sambil di OSIS itu. sambil ngerjain satu proyek gitu kan. Sampai jam 9 malam, itu pas masih zaman diizinin sih. Kalau sekarang jam 5 pas harus udah pulang banget. Pulang ya. Kalau enggak, yang dirinduin itu paling jajan ke kantin, ya tidur di kelas. Favorit itu kantin siapa? Favorit ibu kantinnya? Nah, Aku gak kenal semuanya, tapi ada yang favorit gitu. Aku gak tahu mana? namanya. Tahu nggak? Ingat ya? Gak ingat Nggak sih. usah dibahas, Mbak. Ya udah, paling ini bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Bapak-bapak yang mana? Si Abayu? Hans. Oh Hans, oke. Itu emang legend. Iya. Lebih senang sekolah offline atau online? Kira-kira Raka suka yang mana? Lebih senang sekolah offline karena kita bisa lebih tumbuh daripada waktu online. Soalnya kerasa kan waktu kita online di rumah, kita tuh nggak tumbuh semestinya kayak waktu offline gitu. Kita malah stuck di 1 misalkan. Padahal kita kalau misalkan offline bisa ke 5 atau ke 6 gitu. Kalau lebih senang sih offline. Udah kan ketemu temen. Kayak gitu juga kalau offline lebih kayak lebih ada paksaan dari diri kita sendiri. Kan kalau online mah leha-leha gitu di rumah kan nggak ada pemantau gitu. Kalau di sekolah kan tugas-tugas tuh dari guru langsung, kayak dari jam segini sampai jam segini harus beres gitu. Kalau di rumah kan nanti jen apa dulu, main apa dulu. Kalau di sekolah lebih ada teman, jadi ada motivasi dari sendiri-sendiri gitu. Offline sih. Offline. Meskipun biasa aja, tapi ya tetap masih bisa berbaur sama yang lain, ketemu teman-teman, ketemu warga sekolah. Online awal-awal seneng sih karena ngerasa wah akhirnya bisa nugas sambil rebahan gitu kan. Wah bisa nugas tanpa dilihat teman-teman sekelas, karena jujur emang agak kurang nyaman juga di kelas. Tapi lama-kelamaan emang agak boring juga, apalagi kan di rumah nggak pasang wifi. Jadi ya kuota menipis gitu. Dompet menipis, kuota menipis ya. Biasanya kegiatan selain sekolah pasti kan daring kan itu. Iya. Apa lagi selain itu?
Di mana di rumahnya? Di rumah ya waktu bebas. Apakah bisa jadi kerja kah atau apakah gitu? Oh, biasanya kalau nggak bantu-bantu mama ya beberes rumah ya main keluar. Main malam pulang subuh. Mengerikan bos. Daring di rumah tiduran. Terus ya main. Kalau diajak itu juga. Kalau nggak diajak nggak ikut. Terus ya ngerjain tugas dikit-dikit. Nonton YouTube. Gitu aja. Paling di OSIS gitu, ngerjain proyek yang selanjutnya. Waktu itu kan ngurusin MPLS buat adik kelas yang baru, terus perekrutan OSIS juga. Kalau untuk kegiatan di luar sekolah atau organisasi, ya paling ngembangin hobi aja. Kalau di rumah lebih sering bikin kue, masak, terus foto-foto, ya gitu deh. Oke. Nulis puisi juga. Menurut kamu kegiatan KBM online gimana selama ini? Kurang worth it, Kang. Soalnya dari kitanya juga nggak ada kemauan buat belajar. Terus kita tuh murid tuh butuh dibimbing sama guru. Bukan sekedar dikasih materi. Kan kita dapat materi juga dari Google atau dari YouTube juga bisa. Tapi kalau kita tuh butuh bimbingan dari guru juga. Bimbingan mental khususnya. Jadi guru itu bukan sekedar ngasih pelajaran ya, Iya. cuma ngedidik juga. Didik gitu ya. juga. Jadi ngasih sosok ibu kedua di sekolah. Itu juga penting, Kang. Jadi jawabannya gak efektif. Nggak efektif. Kurang bagus sih kalau online. Kurang bagus. Soalnya kan kayak yang tadi kalau dari offline tuh kita langsung dipotong sama guru kan, lebih langsung kelihatan gitu, face to face. Kalau dari rumah kan kita teh kadang meet juga off cam kita ngapain gitu, off cam sambil main. Kalau di sana kan dari sekolah tuh lebih pasti gitu, materinya langsung nyampe ke kita sendiri, atau nggak bisa nanya teman, jadi tugas juga bareng teman diskusi. Kalau di rumah kan diskusi juga ya paling sama tongkrongan, nggak semua. Kurang efektif gitu ya. Ya kurang efektif. Kalau menurut Cindy pribadi kayak kurang efektif gitu loh Kang, karena kan nggak ketemu langsung sama gurunya. Terus kalau ada materi pun cuman dikasih materi melalui via PDF atau grup chat WA. Kadang meet juga beberapa kali doang, itu pun nggak langsung paham gitu. Kalau di sekolah langsung dijelasin berkali-kali pun langsung masuk ke otak gitu Kang. Nah kamu kan selama sekolah di SMK itu nyebrang 3 fase ya, Iya. normal, pandemik sama new normal sekarang. Iya. Di antara ketiga itu apakah ada perbedaan signifikan nggak? Pasti signifikan, Kang. Coba Apalagi jelasin. perbedaan yang paling gede itu waktu awal mula pandemik. Nanti kamu libur 2 minggu ya. Jadinya 2 tahun, Kang. Terus perbedaannya sih yang dari pribadi Raka ya, antara pandemi sama new normal tuh sama aja sih. Yang paling signifikan tuh sama normal. Soalnya normal kan kelihatan banget kita offline sekolah kemana-mana bebas nggak pakai masker. Tapi saat pandemi atau new normal kita harus pakai masker, protokol terjaga, di dalam ruangan harus kapasitasnya kurang dari 100%, harus 50%, Kang. Perbedaan pastinya ada. Soalnya kan yang kita awalnya datang sekolah, sekarang jadi sekolah diam di rumah. Terus yang asalnya juga kita ketemu teman-teman, pas perpindahan ke pandemi kan kita belum bisa apa-apa gitu, masih diam di rumah. Terus juga waktu penerimaan materi, terus pemberian tugas, itu sih yang paling beda. Udah maju kan dari sekolah, kayak guru teh langsung ngasih kan. Kalau dari rumah kan kita bisa tunda dulu, pas mau bagi rapot baru beresin. Kayak aku juga sendiri kan, waktu mau bagi rapot, yang kemarin-kemarin kan sama guru disuruh beresin sebelum tanggal 1. Aku tuh pas tanggal 25, tugas itu masih 33, belum beres semua. Terus pas hari Jumat kan masih PKL. Ya. Pulang PKL itu sore-sore, dari Sabtu sampai Minggu tuh usaha buat nggak tidur gitu, ngerjain tugas 33. Alhamdulillah beres udah 9, 4 lagi belum. Pasti ada sih, karena kalau pas normal itu tuh masih bisa belajar sambil menjalankan hobi-hobi Cindy. Kalau misalkan pas new normal itu agak apa ya, jomplang gitu kan, adaptasinya agak susah juga. Pas new normal sekarang KBM terbatas itu masih kurang efektif dirasa malahan. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman sekolah lainnya, maksudnya teman-teman di 9 lainnya atau ke siapapun tentang selama ini kalian sekolah kan new normal, pandemik normal gitu. Ada yang mau disampaikan nggak apa?
eh, kalian harus tetap semangat, jangan apa ya, jangan jenuh. Soalnya pantangan di masa pandemi ini kita tuh jenuh dan nggak bisa maju karena kita nggak ditekan oleh keadaan seperti offline biasanya ya Kang. Kita tuh online, jadi di rumah tuh cuma ditekannya sama orang tua, dan saat kita ditekan sama orang tua kita malah marah balik ke orang tua. Dan kalau bisa jangan sampai marah balik, soalnya itu durhaka ya. Walaupun saya juga melakukan hal itu ya, tapi jangan sampai melakukan hal itu ya teman-teman. Terutama makasih gitu ya suka yang buat kasih, bukan contekan ya apa ya, kayak kasih kisi-kisi tugas gitu. Kan aku juga tugas gak tiga-tiga gak full sendiri kan, ada yang nanya-nanya, ada yang minta juga ada sih sebenarnya. Kita tinggal nyariin doang. Lebih diperhatiin lagi lah buat anak-anaknya, siswa-siswanya. Soalnya kan kita juga di sekolah tuh bayar bukan cuma buat diam di rumah doang gitu. Bayar kita sekolah buat nerima ilmu, terus juga kita sekolah buat nambah wawasan. Ini cuman kasih materi, tugas, guru nggak mau ngapain, cuman terima tugas, nilai udah gitu. Paling aku mah pengen itu dibersihin aja kamar mandinya, tuh udah bau ya gitu. Kalau apalagi pas sekolah offline gitu, anak-anak kan olahraga ya, satu ruangan, udah makan bau kesam gitu kan, keringet. Terus kamar mandinya kotor, jadi gak enak dilihat, sampai dikomplainkan sama orang tua, teteh kok kamar mandinya gini katanya. Jadi kan paling kamar mandi aja. Kalau fasilitas yang lain udah bagus banget, udah banyak perubahan gitu. Paling sini mah pengennya tuh komunikasi antar guru dan siswa tuh lebih erat lagi gitu. Lebih kayak ibu dan anak gitu, bukan formalitas guru dan murid gitu. Karena kan guru juga sama kayak pihak orang tua, cuman bedanya di sekolah gitu. Karena ini lagi daring juga, cuman tatap muka sebentar, terus ngasih tugas. Kalau sini pribadi pengennya tuh ada sesi konseling, jadi selain guru BK yang memang bertugas, tapi wali kelas pun mengais gitu murid-muridnya untuk bercerita apakah ada keluhan kah atau kendala selama pembelajaran di rumah. Itu aja sih paling kalau dari sini pribadi. Karena biasanya emang guru kan suka bilang cerita aja kalau ada apa-apa, kan siswa mah perlu diundang dulu kan, Iya. biar bisa ngobrol enak. Iya, kayak pengen dipeluk dulu gitu baru cerita. Terima kasih Raka, saya hai dulu ke kamera. Halo semuanya. Terima kasih. Sampurasun. Rampes. Terima kasih Mufid untuk interview singkatnya. Sama-sama. Ya, udah sip. Mohon. Sami-sami. Terima kasih Cindy. Ya, terima kasih semuanya. Dah.